toh datang mailo latigo bale hari puasa ko dipakai litak jo latiah lah taraso litak na bo hari na kampe bale gini angku gadang makan jo lawak pari kanyang toh mengantuk kadang terlampau luisi sahur kan mengantuk betul bagi enak Pak Ibu hari na kampe bale kita motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'da. Yang sama kita hormati Bapak Ketua atau Pengurus Masjid Raya Andaleh beserta jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, remaja-remaji, siswa-siswi, insyaallah dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala limpah nikmat beserta karunia diberikan, alhamdulillah. Pak Ibu, pagi bahagia ini dengan iradah qudrah Allah titipkan kita masuki ibadah siam Ramadan hari yang kampe balik. Mudah-mudahan Allah kuatkan fisik, Allah teguhkan iman, hingga Ramadan hari ini lebih berkualitas dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat berkah kesalam kita mohonkan pada Allah, semoga dilimpahkan pada arwahnya kita, yakninya beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Pagi nang kampe balik awak coba berbagi Bapak Ibu dengan satu tema yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, yaitu mendidik anak dalam ketauladanan. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, pendidikan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada dua bahagiannya. Satu, pendidikan secara formal. Ini yang kita antarkan mereka ke wadah-wadah, tempat-tempat pendidikan dalam bentuk kecerdasan emosional. Kalau di sekolah, mulai di SD, diantar ke SMP sampai ke SMA, malah rata-rata hari ini anak-anak didik kita, generasi kita, mereka menjadi sarjana. Satu harapan kita, dia akan menjadi anak-anak yang punya masa depan. Tapi ada pendidikan yang kedua, non formal. Kalau formal tadi Bapak Ibu lebih kepada pengisian kecerdasan emosional. Bagaimana dia punya wawasan, bagaimana dia punya kemampuan, skill untuk persoalan-persoalan dunianya jangka pendek. Sehingga nanti dia punya masa depan lebih baik daripada kita sekarang. Sehingga dulu banyak orang tua berpesan kepada anak, nak rajin-rajinlah hang beraja. Kok di Minang kamu deh, rajinlah kau beraja. Aku dapat bisa menjadi orang. Aja kamu deh kami je ndaknya. Angka berubahlah sipui pada dia buih. Di saat anaknya belajar formal, dia pesankan itu. Tapi pendidikan non formal ini pengisiannya
sering terletak di otak kanan. Nama pembinaannya itu kecerdasan spiritual. Mungkin pendidikan formalnya tidak sampai kepada puncak seperti yang diharapkan, yang diinginkan atau dilakukan oleh sebahagian orang. Tapi dia punya landasan pengetahuan yang bersifat religius, keagamaan. Itulah nanti Bapak Ibu yang akan bentuk karakter. Etikanya bagus, tutur katanya santun, sikap caranya sopan, mulai dalam kehidupan dirinya, sama keluarganya, orang tuanya, kakaknya, dan seterusnya, sampai nanti kepada teman sejawat dan masyarakat dan bangsanya. Tapi kalau dapat, tentu kedua-duanya yang kita harapkan. Anak punya pendidikan secara formal. Ada tingkatan-tingkatan seperti yang terjadi dan berjalan di tengah kehidupan kita. Tapi satu yang tidak kita bisa tampik, kita butuh generasi-generasi yang punya kecerdasan spiritual. Jadi kalau bahasa awaknya Pak Jebu, punya pengetahuan punya pemahaman aplikasi Islam dengan baik, itu juga. Kalaulah sama-sama kuat keduanya Pak Ibu, inilah yang kita sebut generasi harapan orang tuanya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka itu menurut Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang hari. Kesimpulan ayatnya seperti itu. Ini bukan persoalan lemahnya ekonomi. Ini bukan hanya persoalan lemahnya pengetahuan. Tapi yang akan terjadi, kata Allah, lemahnya iman Islam di dalam aspek kehidupan umat atau bangsa. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah. Ini yang terjadi di era mutaakhirin. Banyak generasi yang punya pendidikan baik, tapi yang hilang di tengah kepribadiannya adalah karakter. Artinya, mungkin dia punya pendidikan yang bagus, mungkin dia punya pengetahuan yang luar biasa, tapi tidak punya etika, tidak punya nilai-nilai religius di dalam aspek kehidupannya. Inilah nanti yang akan membawa kehancuran. Tapi di saat mereka punya nilai Islam yang benar, nang kuria kundi, nan merah sagu, nan baia budi, nan indah basuh. Mungkin pendidikannya tidak tinggi, tapi karakternya, nilai-nilai agamanya yang baik di dalam kehidupan terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, dan terhadap bangsa ini. Ini yang kita banggakan, Bapak Ibu. Apalagi gajah gadang sarato jubulalainya. Anaknya punya pendidikan baik, tamatan SD, SMP, SMA, sederajat sampai ke perguruan tinggi, lalu punya
agama yang mapan. Inilah yang menjadi figur terhadap bangsanya. Kalau diambil contoh karena sudah diambil tuah yang manang, alam terkembang jadi guru. Mulai belajar kepada sejarah Bapak Ibu. Bagi Rasulullah, tamatan mana dia? Dia tidak satu SR. Dia tak kenal dengan SD, SMP, SMA. Termasuk mungkin orang tua dulu. Sekolah rakyat hampir tidak terlewati. Tapi ada sifat kecerdasan yang Rasulullah punya, itu dimiliki oleh umat kita. Namanya fatanah. Fatanah itulah yang membawa kecerdasan emosional dan spiritual. Kalau kini disebut kecerdasan yang baik secara agama maupun secara nilai-nilai pengetahuannya. Tapi persoalannya, cukupkah anak-anak hanya diberikan kecerdasan emosional, membuat masa depannya bagus, rupanya luncukui lebih. Dia akan bersifat yang labil. Kok yubananya tamatan perguruan tinggi, kecerdasannya, IP-nya bagus, sehingga nilainya waktu dia disudah dia kaum laut kata orang gini. Tapi cara dan pola pengembangannya ini kadang yang tidak seperti kita harapkan. Tapi sebaliknya ada generasi yang mungkin dia tidak memiliki kecerdasan emosional. Nilai di sekolahnya tidak begitu seperti dilakukan oleh anak-anak tertentu. Tapi di dalam kehidupannya bersosial, bermasyarakat, dia punya etika, dia punya norma, dia punya segala-galanya. Ini yang dibanggakan. Tidak kena lihat bara nilai anak awak dulu tamat di sekolah. Kalau di dalam pendidikan ada namanya kognitif, ada namanya psikomotor, ada namanya afektif. Guru yang memiliki nilai-nilai yang sempurna, dia akan tinjau keduanya. Oh, anakku santiang, hebat, cie diajan, dapat 3. Tapi karakternya tidak baik. Itu di depan guru belum juga anak itu cerdas. Tapi di saat anak itu punya kemampuan afektif, sembahyangnya rajin, tutur katanya bagus, akhlaknya baik, ini pun walaupun tidak punya psikomotor yang tinggi, kognitifnya yang tinggi, maka guru tetap memberikan nilai standar atas kelulusannya. Itu penilaian formal Bapak Ibu di dunia pendidikan. Atau juga sebaliknya, kemampuan anakku kurang, kecerdasannya tidak lebih, tapi nilai afektif, nilai agamanya yang bagus, ini dihargai lebih. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama sirah atau pajamah atau pajalo, sama-sama kuat kemampuan emosional dan spiritual, maka ini rata-rata nilainya 100. Setidaknya rentang nilai itu terhafal nilainya 9,0 sampai kepada 9,90. Itu namanya kecerdasan anak kedua-duanya. Tapi lahirnya generasi itu tidak cukup dengan jenjang pendidikannya yang begitu tinggi. Tapi terletak Bapak Ibu dari tauladan kehidupannya. Kenapa anaknya baik, kemampuannya sederhana, ditelusuri oleh gurunya, pembinanya. Oh Pak, rupanya anakku di rumah memang sudah terlatih, terbina, terdidik secara baik.
Bukan anak saja yang baik, tapi orang tuanya adalah guru pertama yang mendidik anaknya menjadi dua kecerdasan dari kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Pak Ibu sudah jemaah syukur rahimakumullah. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita bangsa hari ini. Kita harapkan dalam masyarakat kita hari ini. Tidak hanya anak punya dedikasi nilainya yang tinggi, tapi bagaimana mereka menerapkan dalam sosial kehidupan bermasyarakat. Bangga kita kalau anaknya baik, kemampuannya bagus, rasa sosial, kepedulian, kebersamaannya itu dibanggakan umat. Tapi Allah nanya kini gajinya 200 juta sebulan, jabatannya, titelnya hampir tidak dimiliki oleh banyak orang, tapi sikap caranya yang tidak profesional, perilakunya yang tidak seperti yang kita harapkan. Rasanya jangankan orang lain, awak sebagai orang tuanya merasa tidak senang, tidak nyaman. Makanya pak gitu. Pak dolah anak awak lah hari ini dewasa, dia sudah punya karir semacam. Apa pesan maknya? Anak merantau ke Jawa, hari ini sudah jadi orang, dia sukses, dia jadi pejabat. Tiap bulan maknya ini dikirim uang, bapaknya dikirim uang. Selalu dia menyapa. Assalamualaikum nih, assalamualaikum ya abah, sehat-sehat ayah abah ini di Padang. Alhamdulillah lain. Itu kepeng lah mau kiriman 1.500.000 untuk bulan gini. Apa kira pesan maknya? Ibu yang mendidik anaknya secara spiritual dari kecil. Nah, terima kasih atas perhatian kalian kepada mak, kepada one, kepada bapak. Tapi satu yang Bapak Ibu kami harapkan dari keluarga besar, jadilah engkau orang-orang yang berprestasi, lalu menjadi kebanggaan dan berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara ini. Sembayang jangan tinggal anak-anak. Rupanya karakter itu dari ketek lahnya tanam oleh maknya, sudah dibibit oleh ayahnya. Bagaimanapun dia sibuk, bagaimanapun dia punya kegiatan aktivitas lain, tapi yang pertama dipesankan dari ketek oleh bapak ke anaknya, jangan sampai tinggal sembahyang. Itu dari kecil sudah ditanamkan. Apa kata anaknya? One, abah alhamdulillah. Mudah-mudahan saran abah Jone dari dulu, dari kami ketek-ketek sampai kini alhamdulillah teraplikasikan. Mungkin itu yang membawa hidup kami sakinah, mawaddah, warahmah. Anak yang punya karakter baik tidak datang begitu saja, tidak lahir sin selabin seperti membalik telapak tangan. Tapi rupanya anak yang berkarakter, dia sudah ditauladankan oleh orang tuanya dari kecil. Sampai hari ini dia jadi pejabat, dia tetap menjadi orang yang punya cita-cita tinggi, tapi punya hatinya yang rendah. Nyatonya pesan Niko yang diamalkan di anak. Cita-cita boleh setinggi langit, tapi hati rendah seperti samudra di laut. Kalau itu karakter yang ditanam oleh orang tua kepada anaknya, sampai nanti dia pejabat nomor 1 di negerinya, maka mereka akan mengayomi orang banyak. Tapi kalau tidak ada lahir karakter, tidak ditanamkan oleh orang tuanya dari dini, dari dia sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, ambil contoh karena sudah ambil tuah kayak manang, alam tertambang menjadi guru. Layang pandang karena jauh, tukiak pandang kayak hampir. Apa status jabatan yang dimiliki oleh sebahagian anak-anak bangsa hari ini? Menggambarkan kekecewaan di dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Kok pakai dulu tinggi lagi, tapi gayanya selangit. Kalau jabatan lalu besar lagi, tapi seakan dia nomor 1,
kehidupan masyarakat negaranya. Inilah nanti yang akan melahirkan individualisme, materialisme, egoisme. Kalau tiba meme itu sedonyo, ujung-ujungnya dia akan menjadi kehancuranisme. Dia tidak peduli dari mana harta saya dapat. Dia tidak peduli bagaimana saya jadi pejabat yang tinggi. Dia tidak akan peduli apapun dan siapapun yang akan menjadi tantangannya. Yang penting ang berahang, hen barehen, ang bakatuang, dan bakatoden. Dia tidak akan peduli dengan masyarakatnya, dia tidak peduli dengan keluarganya, dia peduli dengan kehidupan orang tuanya. Dia akan peduli dengan angan-angan nafsu yang apa diinginkannya. Kalau hidup manusia dengan nafsunya, tidak lagi terkontrol dengan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan yang secara spiritual, maka ini yang membuat bangsa ini menjadi lemah dan rugi dalam mengembangkan hidupnya. Pak Ibu, begitu banyak anak-anak kita yang sukses menjadi orang yang terdepan. Saldonya adorinya pitih balipe ame babele rumah batike oto mengkilek, tapi akhlak moralnya cace. Dia tidak akan peduli dengan apa kata orang. Ini yang kita lihat. Bagaimana dia mencoret dan mencoreng nama keluarganya, nama bangsanya di dalam mengembangkan, mengejar kehidupan dunia. Karena dia tidak punya karakter religius yang baik. Karena dia tidak punya ketauladanan yang benar. Tapi di saat anak punya karakter dan keteladanan dari kecil, tiap ayunan tangan, tiap langkahan kaki, tiap detak jantung, tiap denyutnya nadi, dia akan bicara. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Ayunan tangan, langkahan kaki, detak jantung, denyutnya nadi ini, yang saya buat ini, Allah ridho apa enggak? Kalau Allah ridho, apa yang dibahasakan? Dia akan berbuat, dia akan berperilaku, lama dia awak ketujuh dia urang. Tapi kalau hilang kendali ridho Allah, dia tidak peduli. Nampak tiap lama oleh dirinya, puas apa yang dikejarnya, capai target apa yang diinginkan. Mau rakyat ini miskin, mau bangsa ini hancur, dia tidak akan peduli. Ini macam-macam kita tidak sebut individu dan kelompoknya. Tapi yang pasti, sikap karakter yang hilang di dalam kehidupan anak, sikap spiritual yang kosong di dalam kepribadian anak, ini akan mencoba, ini akan mencoret, ini akan datangkan nilai-nilai yang lemah dan malah kehancuran yang besar dalam kehidupan bangsa, masyarakat, bernegara. Maka harapan kita, mudah-mudahan anak generasi kita hari ini yang sedang dalam pendidikan, yang punya prestasi, apalagi yang sedang berada dalam kekuasaan jabatan, mudah-mudahan mereka orang amanah di dalam bertingkah, berkarir, bertindak. Tidak arogan dan tidak egois di dalam menjalankan amanah dan apa yang sedang dia lakukan. Pak Ibu, sedang jemaah subuh rahimakumullah, rasanya hal-hal yang sederhana ini yang membuat kita termotivasi. Mudah-mudahan generasi yang kita kembangkan, maka ini barangkali salah satu program pemerintah pesantren Ramadan digerakkan. Karena di sekolah Pak Ibu, ini dapat pendidikan 2 jam seminggu. Apalagi yang sekolah di SMP, di SMA, itulah tahu mana. Begitu karakter sangat religiusnya sedikit. Anak lebih dipacu dengan kecerdasan emosional. Kamu harus sekolah seperti ini, kamu harus miliki ini, kamu harus di fakultas ini, kamu harus di kampus yang berlabel seperti itu. Tapi sayang, tidak tertanam nilai-nilai moralnya. Tapi kalau sekarang sudah kita bina, kita miliki dari SD, dari SMP, walaupun 1 bulan dia di kegiatan Ramadan, maka ini menjadi modal di dalam pengembangan. Tapi Bapak Ibu, jangan cukup
Itu yang menjadi harapan kita. Maka selalu kita sebagai orang tua menjadi guru pertama di dalam kehidupan anak dan keluarga. Tapi kalau diserah saja ke gurunya, nih bu, pak, dia nak taruh deh kami deh pak ibu, kita serah aja ke ibu ke sekolahnya. Kalau lah angke naik bendera pak induknya ya, menyantan anak pendidikan, jangan harapkan dia sukses. Karena anak dengan guru hanya hitung jam, tapi anak dengan guru utama orang tua dan keluarganya, dia akan hidup 24 jam. Maka itu satu yang kita harapkan menjadi tauladan dari segala aspek. Keilmuan mungkin tidak ada. Yo ne dulu tidak tamat di SMA do pak, tu kebaan menjadi anak kolei. Secara emosional mungkin tidak, tapi secara spiritual, Bapak Ibu kita punya informasi yang besar. Kita punya ketauladanan dari segala hal. Maka ada selawat di Minang. Kalau anaknya, kalau ibunya tagak berdiri, anaknya kancing lari. Kalau ibunya punya karakter yang baik, maka insya Allah anaknya punya karakter yang bagus. Tapi kalau sudah bapak ibunya, keluarganya, orang tuanya tidak punya karakter dalam berkehidupan, jangan diharap anaknya punya karakter di dalam pengembangan. Maka itu laju langkahnya anak generasi kita yang pertama ditentukan oleh keluarganya. Kemudian nanti berikutnya baru melalui pendidikan formal yang dilewati oleh anak generasinya. Jadi mudah-mudahan anak generasi yang kita miliki Bapak Ibu, ini yang kita katakan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.